Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dengan saya Amanda Dasrul. Kami masih melanjutkan perbincangan terkait pengalihan kekuasaan ataupun pemerintahan dari Taliban di Afghanistan. Pemirsa, kami akan melanjutkan wawancara dengan ahli Timur Tengah, Bapak Muta Ali. Pak Muta Ali, lalu bagaimana nih Pak tanggapannya terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan sendiri, Pak? Jadi Amerika memang hengkang dari bumi Afghanistan. Pertama karena konsekuensi Doha tadi ya, Februari 2020. Yang kedua, sebetulnya Amerika dia dengan kalkulasi yang sangat matang begitu, hengkang dari bumi Afghanistan. Kasus hengkangnya atau mundur keluarnya pasukan Amerika dari Afghanistan ini seperti halnya Amerika masuk ke Irak, ke Baghdad tahun 2003. Karena mereka berangkat dengan tuduhan bahwasannya pemerintahan Saddam Hussein memiliki zat kimia, zat pemusnah massal. Tapi ternyata beberapa lembaga ketika survei ke sana melakukan verifikasi tidak ditemukan zat itu. Tapi ternyata Amerika tidak serta-merta hengkang ya dari bumi 1001 malam begitu. Karena Irak kita tahu adalah negara dengan 5 juta barrel per hari dia bisa mengangkat minyak ya, terbesar negara kedua ya setelah Arab Saudi yang bisa mengangkat minyak itu 12 juta barrel per hari. Jadi kalau kita menggunakan teorinya Francis Fukuyama, Mbak, negara kuat, Mbak Amanda ya, negara kuat, negara strong state adalah negara yang punya cadangan minyak begitu. Sama halnya juga dengan Afghanistan. Ketika cadangan resources itu menipis, kering begitu. Maka di akhir pemerintahan Donald Trump, ya mereka mau berbicara dari hati ke hati dengan para petinggi Taliban, yaitu di Doha. Nah, jadi menurut saya ini kalkulasi yang matang ya dari Amerika Serikat. Yang ketiga, sebetulnya mereka ke Afghanistan salah satu tujuannya ya selain minyak dan lain sebagainya, kemudian menjadikan mengkonstruksi Taliban untuk head to head langsung dengan UNICEF itu bisa dipukul mundur dari bumi Afghanistan dan puncaknya di akhir tahun 80-an itu negara tersebut bubar begitu. Nah, tujuan terakhir adalah mereka mencari Osama bin Laden begitu. Nah, semua tujuan itu sudah berhasil, maka sebetulnya tidak ada reasoning lagi untuk Amerika tetap stay di Afghanistan. Demikian Mbak Amanda. Baik, Pak Mutali, lalu apa ini sebenarnya faktor yang menyebabkan Presiden Afghanistan ini pergi meninggalkan Afghanistan gitu Pak, setelah Taliban menempati Kabul? Baik, alasan normatifnya ya, beliau mengatakan bahwa jangan sampai ada pertumpahan darah begitu antara polisi, antara tentara begitu yang di bawah komando pemerintahan Ashraf Ghani begitu dengan milisi Taliban. Itu alasan normatifnya. Tapi sebetulnya Ashraf Ghani dia hengkang keluar dari Afghanistan begitu karena sudah tidak legitimate lagi oleh masyarakatnya dan tidak mendapat support ya yang kuat baik secara ketahanan, secara politik, secara militer oleh Amerika Serikat. Sehingga dia mengambil mengambil saya kira keputusan yang paling tepat begitu. Bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi pemerintahannya ya, tetapi untuk Afghanistan lebih baik ke depan. Begitu. Jadi tidak ada alasan Ashraf Ghani untuk tetap mempertahankan kekuasaan ya, karena secara kekuatan pasti lemah, secara politik tidak ada ya, legitimasi dari masyarakat dan Amerika sudah keluar. Oke, baik. Kita ke Pak Sukamta terlebih dahulu. Pak Sukamta, ini bagaimana dari Komisi 1 sendiri ini bagaimana nih Pak upaya komunikasi ataupun komunikasi yang dilakukan untuk proses evakuasi WNI yang berada di Kabul sendiri nih Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang itu yang prioritas pertama dan utama saat ini bagi Republik Indonesia, yaitu evakuasi. Namun ya tentu ini sudah menjadi kesepahaman dengan Kemlu soal ini. Okay. Terutama, namun memang situasinya
ya evakuasi dari di sana ini harus dengan pesawat dan situasi bandara situasinya masih belum kondusif ya. Satu sisi memang bandara sekarang kuasai oleh Amerika dan NATO, jadi mudah-mudahan kita berharap bisa tetap ada jalan untuk lakukan evakuasi ini. Baik, kita ke Pak Muta Ali kembali. Pak Muta Ali, ini kan saat ini posisi presiden di Afghanistan ini digantikan oleh wakil presidennya. Tanggapan Pak Muta Ali sendiri bagaimana dengan kondisi ini? Ya, para petinggi Taliban itu mengatakan mereka tidak mau ini disebut sebagai pemerintahan peralihan, ya. Tetapi adalah ini pemerintahan baru begitu. Jadi sebetulnya itu tidak memiliki. Saya kira wakil presiden yang diangkat menjadi presiden pun itu akan menjadi gonjang-ganjing politik yang luar biasa. Jadi sejatinya sebetulnya wakil presiden Afghanistan itu melakukan hal yang sama begitu menurut saya ya, untuk Afghanistan lebih baik begitu seperti yang dilakukan oleh Ashraf Ghani begitu ya. Jadi lebih baik mengakui Taliban sebagai sebagai pemerintah yang berkuasa saat ini, kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat Afghanistan untuk membangun Afghanistan secara bersama-sama. Dan itu ruang itu sudah dibuka sebetulnya kan oleh para petinggi Taliban. Jadi kalian tidak usah takut, pemerintahan baru Afghanistan adalah pemerintahan yang inklusif, yang terbuka ya. Jadi mereka tidak akan dendam, tidak akan menganggap oposisi itu musuh begitu. Mereka memiliki ruang, ya bahkan kelompok-kelompok Ashraf Ghani jika mereka menyerahkan senjata dan lain sebagainya, itu juga bisa masuk dalam struktur pemerintahan baru. Demikian Mbak Amanda. Oke, baik. Kembali ke Pak Sukamta, Pak. Ini sebelum akhirnya nanti Indonesia menentukan sikap terhadap Taliban sendiri, Pak. Apakah yang dibicarakan atau yang disuggestkan gitu Pak dari Komisi 1 kepada pemerintahan Indonesia terkait situasi ini Pak? Ya, begini, Taliban ini kan pemerintahan baru yang mengambil alih dari pemerintahan lama, namun Taliban ini punya track record ya di masa lalu dengan beberapa catatan yang sangat luar biasa dari dunia internasional, khususnya dunia barat, soal terorisme ya yang kan ini jadi tempat persembunyian Al-Qaeda dan ISIS, dan kemudian soal pandangan fikih yang sangat ketat, terutama terhadap perempuan dan lain-lain ya. Nah, kita berharap Taliban kali ini memang berbeda, dan saya secara khusus ini mendorong kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pencermatan ya terhadap apa yang akan dilakukan Taliban ini, terutama di dalam melindungi orang asing dan rakyat Afghanistan sendiri, dan jangan sampai mengakomodir dengan terorisme. Sepanjang itu dilakukan ya, jadi pemerintah Taliban ini menjadi pemerintahan yang lebih inklusif, menggeret, menarik komponen-komponen yang lain selain Taliban di Afghanistan, dan kemudian juga moderat ya, sehingga tidak ekstrim seperti di masa lalu, tidak menghancurkan artefak-artefak dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kalau sudah inklusif, ya, moderat, dan juga mau melibatkan semua komponen dan mau melindungi warga negaranya dan tidak memberi ruang kepada teroris yang sudah dikenal di dunia itu, ya sudah selayaknya seharusnya Indonesia ikut turun partisipasi mendorong agar pemerintahan yang ada saat itu nanti itu menjadi pemerintahan yang efektif, yang bisa mengantarkan kepada kesejahteraan rakyat Afghanistan. Kasihan rakyat Afghanistan ini selalu dirundung perang sejak tahun 70-an dulu,
ya, dari perang melawan Uni Soviet, kemudian perang saudara, kemudian Amerika datang. Jadi kasihan rakyat Afghanistan. Nah, mudah-mudahan dengan pemerintahan baru ini kita berharap ini menciptakan kondisi yang lebih stabil dan lebih inklusif, dan sekali lagi Indonesia bisa berperan di situ. Afghanistan ini akan menjadi ajang pertarungan baru yang menarik saya kira, karena Eropa dan Amerika sudah keluar dari sana dengan cukup berdarah-darah. Nah, sementara Rusia dulu punya track record zaman Uni Soviet ya, nah, sehingga sekarang ini tampaknya Rusia berusaha ramah terhadap Taliban ini, tetapi tampaknya Taliban sendiri punya reserve dengan Rusia. Nah, yang akan dominan saya kira adalah China, Pakistan, Iran, ya, yang mereka ini akan mengambil peran-peran penting secara regional. Nah, kita perlu mencermati betul, karena Indonesia ini jauh ya, jauh dari Afghanistan, dan Afghanistan ini akan menjadi pusat percaturan baru di Asia Tengah. Ini akan menarik untuk dicermati dalam waktu 5-10 tahun pertama ini, tetapi kita berharap ya Indonesia walaupun lokasinya jauh, karena Indonesia juga berada di PBB, di Dewan Keamanan. Nah, kita bisa memainkan peran di situ. Kita harapkan agar sekali lagi pemerintahan baru ya, pemerintahan baru yang diinisiasi Taliban ini nanti bisa lebih damai, lebih stabil, dan lebih inklusif. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukamta atas pemaparannya, dan juga sebelumnya tadi ada Bapak Abdul Muta'ali. Terima kasih juga atas waktunya. Kami akan... Terima kasih, Amanda. Terima kasih Pak. Kami akan break sejenak pemirsa, namun kami masih akan kembali dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.